Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka mengikuti New Halal Class 2023 secara luring di auditorium Fakultas Peternakan dan juga secara daring melalui Zoom. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami beritahukan kepada peserta yang hadir di auditorium Fakultas Peternakan, jika dalam keadaan darurat, seperti gempa dan kebakaran, dapat keluar melalui pintu di belakang Bapak Ibu semuanya, sebelah sana menuju titik kumpul di bawah auditorium. Kemudian apabila ingin menuju toilet, Bapak Ibu dapat keluar memutar auditorium kemudian menuju toilet di belakang layar ini, persis nanti di sebelah belakang. Kemudian nanti di akhir acara dimohon untuk para peserta untuk melakukan sholat asar berjamaah di Masjid Nurul Fikri di sebelah timur gedung ASLC. Kemudian untuk hari ini materi New Halal Class pertemuan kelima dari 22 pekan membawakan tema processing awal dan lanjut produk daging serta titik kritis halal haramnya yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Rusman selaku Ketua Departemen Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan UGM. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Nanung selaku Ketua Unit Halal. Kepada Pak Nanung dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu, Bapak, masyaallah muslimin yang hadir secara offline di ruang auditorium R. Suparjo Fakultas Peternakan UGM maupun yang hadir secara virtual di Zoom. Marilah di kesempatan siang hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh atas ridha dan berkenan Allah di siang hari ini kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak Ibu semua sehat ya. Ada yang sakit? Gak ada ya. Mudah-mudahan kita diperkenankan sehat walafiat fisik kita, sehat walafiat iman kita, dan sehat walafiat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa beribadah dengan maksimal, serta berkarya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum Ustaz Dr. Rusman menyampaikan materi, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, merespon pertanyaan di WA Group. Jadi anggota WA Group sudah 1025, sudah full. Kemudian kita tambah WA Group yang nomor 13. Sudah mulai terisi agak banyak gitu. Yang tahun 2020 dulu sampai 3.000 peserta lebih, termasuk yang dari luar negeri. Waktu itu hanya 14 materi, nah yang sekarang seolah 22 materi. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan sertifikat, itu perlu kami sampaikan ulang bahwa kuliah New Halal Class ini memang gratis untuk siapapun, profesi apapun, agama apapun, silahkan. Gratis, tidak bayar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menghendaki sertifikat, itu diperkenankan kalau
kalau jumlah kehadiran panjenengan itu minimal 70%. 22 dikalikan 70% berapa ya? 18. 15. Lebih. 16, 17 ya. Jadi monggo Bapak Ibu yang sudah bisa hadir 16 atau 17 kali, nanti bisa pesan sertifikat. Kemudian Bapak Ibu, tentu sertifikat tidak diberikan setiap sesi, tapi di belakang. Karena tidak mungkin kita bisa menghitung sudah 70%, itu kan baru 5 kali pertemuan kita. Nah, maka nanti setelah selesai sesi yang ke-22, baru kemudian kita hitung. Kemudian untuk biaya cetak dan pengiriman, seperti tahun-tahun yang sebelumnya itu 100.000 per sertifikat. Itu nanti sekaligus kita, Bapak Ibu yang dekat itu subsidi silang, sedekah bagi saudara kita yang jauh di luar sana. Cuma yang di luar negeri, mohon maaf tidak kita kirimi karena terlalu mahal biaya kirimnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi monggo nanti tidak bosan dengan pertanyaan yang berulang-ulang karena anggota baru nanya lagi. Ya memang begitu. Perkataan kita sampaikan waktu untuk Bapak Haji Rusman PhD sepenuhnya untuk menyampaikan materi. Alhamdulillah sudah rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, kejiwaan kita sehat, badan kita sehat, hati kita, dan kita mudah-mudahan terbebas dari hutang dan kita dihindarkan oleh Allah dari pihak-pihak, dari orang-orang yang mendolimi kita. Karena di akhir zaman itu banyak sekali orang-orang yang berbuat dolim. Nah, salah satu doanya itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Abu Umamah ke Masjid Nabawi tidak dalam waktu sholat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Hei Abu Umamah, kenapa kamu di masjid? Padahal mestinya kamu kerja. Kan ini bukan waktunya sholat." "Ya Rasulullah, saya bingung ya Rasulullah. Saya gundah gulana. Saya sedih." Gitu ya. Kemudian, "Loh kenapa kok sampai seperti itu?" "Karena saya terlilit hutang." Gitu ya. Ternyata terlilit hutang itu para sahabat itu larinya ke masjid. Jadi mengadu pada Allah, dan oleh Rasulullah diberikan doa. Nanti silahkan dicari sendiri doanya di Al-Ma'thurat ada. Ya. Jadi ada a'udzubika minal ajzi wal kasan. Nah, itu kayak seperti itu berat di psikis, karena psikis itu kalau terganggu, kita itu fisik juga terganggu. 80% penyakit itu penyebabnya psikis. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semua ini sehat semua. Sehat psikisnya, sehat hatinya, tidak punya iri dengki, bakhil, metitil gitu ya. Kemudian juga sehat badannya, karena ini sekarang ini banyak dituntut umat Islam badannya harus sehat, harus kuat. Dan tentunya tadi tidak terlilit hutang dan tidak sedang dalam ancaman kedoliman pihak lain. Nah, ini saudara kita di Palestina luar biasa mengalami ini. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Yeah. Ini saya menyampaikan materi, mohon maaf ini tadi karena agak terlambat ngisi khotib di Jalan Kaliurang.
Jadi agak jauh pulangnya. Akhirnya ya sedikit terlambat dan ini nanti juga tidak sampai full mungkin ya. Karena harus pulang ke Karanganyar ba'da maghrib harus ngisi kajian ibu-ibu. Jadi memang udah urut-urut gitu ya. Jadi ya mohon maaf nanti kita isi semampu, sesantai, dan seserius yang bisa kita lakukan. Oke. Nih, kita ini mau bicara masalah processing awal dan lanjut. Kemudian mana kira-kira titik kritis yang bisa mengancam kehalalan produk kita. Gitu ya. Kalau kita bicara processing awal dan processing lanjut, itu ada kalau di dalam ilmu di teknologi hasil ternak, di ilmu pangan itu ada perbedaannya Bapak Ibu. Processing awal adalah processing untuk bisa menyiapkan bahan baku. Itu processing awal. Kemarin sudah diterangkan mungkin sama Pak Cuk. Sudah ikut ya sama Pak Cuk yang penyembelian halal. Ya. Dan nanti kita singgung dikit aja, cuma rangkuman saja. Karena dari undang-undang yang diterbitkan tahun 2014 tentang jaminan halal, itu poin pertama ini adalah poin penyiapan bahan ini. Dan ini sangat bersangkutan dengan processing awal. Ya. Jadi processing awal itu awal ternak itu diperoleh. Zatnya bagaimana, cara memperolehnya bagaimana, kemudian cara prosesnya sampai menjadi karkas dan daging bagaimana. Itulah processing awal. Seandainya babi kemudian disembelih secara halal, jadinya haram atau halal Bapak Ibu? Haram, tetap ya. Kalau ada salah satu yang punya ponang ternyata korupsi 300 triliun, kemudian sebagian digunakan untuk membelikan sapi-sapi, kemudian untuk disembelih, ada yang tahu nih, oh ini uangnya dari uang 300 triliun taspen ini misalnya. Gitu ya. Itu kira-kira disembelih secara halal. Wah sama Juleha. Itu kira-kira halal atau haram? Haram. Kalau ada orang mencuri ya jelas kalau mencuri ya. Uang mencuri berdasi aja halal, haram apalagi yang tidak berdasi ya. Ya kalau berdasi kan pencuri terhormat gitu ya. Ini. Ini jadi inilah yang menentukan awal. Cuma kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak tahu. Ada sahabat yang tadi punya sanad kalau memperoleh rezeki itu sampai sanadnya. Ada itu luar biasa itu sehingga doanya makbul. Tapi kita kayaknya sampai sana kok abot. Jadi ya berat kita kelasnya kalau dibandingkan sahabat berat. Jadi ya kemudian nanti setelah awal ini nanti kita rangkum processing lanjutnya. Processing lanjutnya kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang urutannya. Ya, urutannya. Kemudian nanti kita bahas satu persatu. Insya Allah nanti selesai. Ya, lebih cepat insya Allah gitu ya. Oke, terus tidak usah kenalan, wong kemarin udah kenalan ya. Jadi tidak usah kenalan. Jadi ini merupakan 7 kegiatan yang dilakukan ketika kita mau produksi pangan yang halal. Dan 7 kegiatan ini ada di dalam undang-undang ya, nomor 33 pasalnya 1 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi kita nanti membahas ini saja. Jadi ini sudah meliputi processing awal dan processing lanjut insya Allah. Jadi kita mengikuti undang-undang yang sudah ada. Kalau kita mengikuti buku-buku teks, nanti pembahasannya terlalu kesana kemari. Dan ini nanti ada, mohon maaf, ada komponen yang belum bisa dibicarakan saat ini.
karena pasti tidak selesai. Yaitu komponen bahan-bahan aditif. Ya, ini nanti bahan aditif itu perlu waktu tersendiri. Oke, yang pertama ini penyediaan bahan. Penyediaan bahan. Terus Mbak di yang belakang. Nah ini penyediaan bahan itu adalah sama saja istilahnya adalah processing awal. Itu untuk bahan bakunya. Kalau untuk bahan tambahan beda. Untuk bahan penunjang beda. Ya, itu nanti pembicaraan lain waktu karena tidak mungkin selesai. Ya, ini step-step dalam menyediakan bahan utama, ya, bahan pokok untuk processing daging, itu adalah step-stepnya ini. Dan ini seperti yang disampaikan kita merujuk juga dari MUI, jadi standar-standarnya mana yang lebih prioritas diutamakan dan yang tidak, ini ada berbeda-beda nanti tekanannya. Yang pertama adalah masalah hewannya, ternaknya. Nah, tadi sudah paham semua ya. Jadi tidak hanya zatnya, tapi cara memperolehnya itu harus beres. Cara memperolehnya beres, zatnya sudah halal, cara menyembelihnya, cara processingnya harus benar. Nah, kalau cara processingnya benar, ternyata disimpan bersama dengan yang haram, sudah jadi masalah. Jadi mata rantai itu harus jadi satu kesatuan supaya tidak terjadi cross contamination. Dari awal ternaknya sudah bagus, sudah zatnya halal, cara memperolehnya halal, metodenya halal penyembelihannya, nyimpannya kok disimpan bareng sama yang haram. Nah, ini sudah diragukan. Apa terjadi? Sering. Sering. Apalagi kalau sengaja dicampur, ada itu sudah parah lagi gitu ya. Dan ini kadang-kadang kalau untuk distribusi, jadi transportasi itu adalah faktor efisiensi kadang-kadang. Karena pengen efisiensi, maka ngapain harus mobil 2? Uang itu dijadikan 1 aja cukup. Nah, gitu kadang-kadang gitu itu. Ini orang-orang di lapangan. Kalau SOP di perusahaannya saya yakin harus pisah. Tapi orang-orang di lapangan ini kadang-kadang harus sering briefing kok. Jadi salah satu yang dikelui oleh industri modern yang sudah besar, itu ketika segala sesuatunya dari faktor-faktor good manufacturing practices, GMP itu sudah jalan, yang paling susah dikontrol adalah manusia. Karena manusia punya keinginan sendiri. Beda dengan yang lain gitu ya. Kalau alat bisa disetting. Tapi kalau manusia tidak bisa. Kalau kita ngatur ribuan manusia, ada kemungkinan 1 atau 2 yang tidak disiplin. Ini yang kadang-kadang nanti kalau Bapak Ibu jadi pengusaha yang sudah besar gitu ya, karyawannya ribuan, itu bagaimanapun juga briefing setiap mau pekerjaan itu harus. Saya ketika di rumah potong hewan besar saat itu di Jawa Barat, selalu pagi itu lakukan briefing. Sebelum deboning, di ruang deboning itu ada briefing, yang di luar juga ada briefing. Itu pun di deboning itu selalu ada sekian persen daging hilang. Itu udah pasti. Ya. Asal tidak melebihi 5% tidak akan rapat darurat. Tapi kalau sudah melebihi 5% rapat darurat langsung itu. Jadi memang ya di antara sekian banyak orang itu ada yang tidak disiplin, itu harus kita maklumi. Caranya mencegah dengan briefing-briefing tadi, dengan pengawasan yang ketat tanpa harus membuat mereka ketakutan. Nah ini yang membuat irama kerja yang seperti ini loh nanti kalau jadi pengusaha hebat itu yang kadang-kadang tidak mudah. Ya, tidak mudah karena karyawan yang merasa selalu diawasi itu ya merasa terintimidasi ya, ya terteror. Kerja kayak diteror gitu ya. Kadang-kadang perasaannya seperti itu. Tapi ya
dengan kedisiplinan, kemudian nanti ada fee ketika target produksi itu tercukupi, target kehilangan itu tidak terlalu besar, gitu ya. Ada fee, ada semacam apresiasi, nah itu insya Allah lama-lama mereka akan menjaga sendiri. Ya ini yang kadang-kadang susah dilakukan. Ini yang pertama. Jadi dan ini kalau menurut undang-undang itu jadi CCP yang paling urgen itu masalah hewan ternaknya. CCP yang paling urgen. Ya. Walaupun semuanya pada paham itu, tapi yang beri bekerja ini malah justru kadang-kadang tidak paham. Kemudian handling. Handling ini sebelum penyembelihan ini macam-macam ini. Di dunia internasional itu ada yang model penyembelihan itu potong gitu aja lehernya. Ada maaf ya. Ada untuk merebahkan, ada yang dipedang kakinya juga ada. Jadi kalau kita lihat di dunia internasional itu macam-macam ya cara menyembelih itu. Cuma yang paling yang relatif santun itu ada dua, metode kosher Yahudi dan metode halal Islam. Ya. Itu yang relatif halus untuk menangani ternaknya. Tapi kalau yang lain-lain kadang-kadang, aduh, gimana ya? Tapi memang ya sudah budayanya gitu. Ya. Insya Allah kalau handling ini baik, dari sisi halal insya Allah kena, dari sisi toyib juga kena. Karena handling itu banyaknya nanti masalah ketoyib. Masalah toyib ini ya handling ini. Kadang-kadang penjatuhan ternak itu juga kalau nggak hati-hati memar. Dan kalau memar itu mesti mengurangi kualitas dagingnya. Ya, dari sisi kualitas turun. Kalau jatuhnya terlalu berat. Kalau apalagi kalau digelonggong, wah mantap. Digelonggong ini sampai berjam-jam, sekitar 4-5 jam digelonggong, baru nanti setelah doprok tidak bisa berdiri baru disembelih. Ini juga kualitasnya sudah kami teliti, kualitasnya turun drastis dagingnya. Baik kualitas fisik, kimiawi maupun mikrobiologis. Bahkan sampai kita lihat mikrostruktur dagingnya pun itu rusak. Ya, ini terutama yang full gelonggong, Ya. Ini kan juga rasanya, walaupun nanti kalau disembelihnya masih hidup kan tidak mati kan, disembelih secara metode halal ya halal gitu ya. Cuma tidak memenuhi kriteria toyib. Di situ ada penganiayaan ya. Nanti kalau kena wartawan asing repot itu ya. Kalau di Indonesia biasanya masih agak toleran gitu ya. Wartawan itu kalau di asing wah susah itu. Kemudian stunning. Ini juga perlu diperhatikan. Karena biasanya kalau dari yang melakukan untuk sertifikat halal yaitu yang mensurvei itu biasanya hati-hati sekali masalah stunning ini. Hati-hati sekali. Bahkan beberapa waktu lalu ketika saya di Cianjur Arta Makmur di RPH besarnya di sana, RPH modern itu, dari yang mensurvei untuk sertifikat halal, ini sampai berkali-kali nyoba ini. Ternyata sana alatnya bagus. Jadi pakai stunning gun itu tekanannya sudah tertentu, sudah pas. Sehingga ternyata setelah didak pakai stunning gun itu, setelah beberapa lama bangun sapinya masih hidup. Kalau pakai kenoker itu seringnya nggak bangun. Loh kenapa? Kenoker itu tekanan pukulan itu kadang-kadang tidak terkendali. Sehingga ketika tidak terkendali, pecah batok kepalanya, luka otaknya, sehingga tidak bisa bangun lagi. Tapi alat-alat akhir-akhir ini kayaknya sudah dirancang supaya pas gitu ya. Jadi tekanannya piston itu dibuat pas sehingga tidak sampai mati dan itu sudah dibuktikan beberapa kali gitu ya. Ini
ya riskan juga. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih suka yang tidak di stunning. Kenapa? Bagaimanapun di stunning, itu yang diserang adalah bagian otak. Dan ketika otak itu fungsinya terganggu, meskipun tidak mati, ya, itu akan mengganggu kerja organ-organ yang lain, termasuk jantung. Karena otak itu mengontrol semuanya, termasuk jantung. Ya, makanya ketika bukan otot ya, ulur di leher itu diputus, ya itu yang menghubungkan otak dan jantung, itu jantung langsung berhenti. Jadi memang ini ada hubungan erat. Maka ketika fungsi otak mengontrol organ-organ itu terganggu, biasanya nanti perlu diteliti, ini ada sebenarnya penelitian ya. Jadi persentase darah yang keluar itu lebih sedikit dengan di stunning. Jadi persentase darah yang keluar itu lebih sedikit. Saya lihat hasil-hasil penelitian stunning untuk ayam yang dipakai stunning ya, itu persentase darahnya sekitar 3%. Ya, 3%. Saya memotong ayam saya sendiri tanpa stunning, itu kemarin hasil penelitian itu sekitar 4%. Jadi memang beda. Tapi kalau ayam itu kita kejar-kejar, kita lepas dan kita kejar-kejar, saya coba gitu ya, dibuat stres. Ternyata di bawah 3,5%, mendekati 3% darah yang keluar. Jadi stres itu juga bahaya. Makanya kalau mau motong ayam jangan dikejar-kejar, dibuat stres dulu baru disembelih. Waduh, itu nanti keluarnya darah juga tidak akan maksimal, gitu ya. Nih, jadi ini stunning, ini boleh dan MUI juga membolehkan karena sudah dengan survei yang jelas memang ada yang memang tidak mati gitu ya. Tapi ada beberapa pengusaha yang memilih tidak pakai stunning. Ya walaupun memang pakai stunning itu memudahkan. Ketika kita memotong sekali alur motong ayam itu 2.000 ekor. Itu kalau ayamnya gerak terus juga mumet itu. Betul itu. Kalau ayamnya gerak terus satu kali satu truk itu 2.500 ya di Fiat atau di Salatiga. Salatiga kan sehari semalam 120.000 ekor. Itu kalau satu rate itu 2.500, itu yang motong paling berdua gitu, yang satu jaga-jaga. Itu capek betul itu. Kalau gerak terus. Bayang gitu, gerak terus itu semuanya ayam sekian ribu kan ya. Itu akan memang nanti kerjanya akan lebih lama. Ya, di stunning pakai air yang dialiri listrik itu sudah berkali-kali diuji. Ketika habis di stunning, ayamnya diambil, ditaruh di lantai, paling nanti 5 menit lebih dikit sudah bangun. Artinya tidak mati. Ya, ini makanya Majelis Ulama yang ngurusi masalah halal haram ini membolehkan itu halal gitu ya. Karena ya memang mungkin susah ya kalau banyak sekali gerak terus gitu ya, susah memang. Itu ya. Dan yang penting penyembelihannya. Nah ini persyaratan yang menyembelih ini yang kadang-kadang kita agak susah. Kita kemarin ngobrol-ngobrol sama penyelenggara yang untuk kompetensi penyembelihan ini. Ternyata ada banyak yang mundur gitu ya, yang teman-teman di Ahmad Dahlan di Muhammadiyah itu banyak yang mundur itu yang mau kompetensi itu. Lah kenapa? Ujiannya berat kok. Ujiannya wudune kudu bener. Ya. Lah wudu ora tahu wudu gitu ya, jarang sholat kok. Tapi dadi jaga. Gitu ya. Kemudian Syekh mendem gitu ya. Nah, saya sama temen gitu ya diarahkan. Ya mumpung ada untuk Zulekha ini kesempatan untuk menghilangkan kebiasaan mendem. Ya ayo, ini kan untuk keperluan keluarga, anak. Kan kerjanya di situ. Nah, ayo semangat.
hindari ya, tinggalkan mendem, sekarang rajin sholat. Ya, harus dimotivasi gitu. Kalau nggak dimotivasi mundur, malu katanya, malu. Wah, aku sholatnya belum jelas sih. Ujiannya wudhu gitu ya, ujiannya wudhu, kemudian sholatnya kita lihat sampai bacaannya, sampai runtutnya, tumak ninahnya kita lihat. Nah ini kan pada ya banyak yang mundur ini. Seperti itu. Hanya yang betul-betul yakin sudah mengerjakan wudhu dan sholat dengan baik yang maju gitu. Ini syarat yang ini wis kok kebablasan. Jadi dengan antor aja Mbak. Nanti mancatnya keliru-keliru saya. Meleset-meleset ya. Jadi penyembelihnya ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat urgen dan banyak yang mundur di kompetensi Juleka gara-gara memang belum mengerjakan sholat dengan benar. Ya. Kemarin di sini berapa ya kemarin tuh yang untuk mendapatkan sertifikat halal itu ada sekitar 40-an ya. 40-an dan kita menyembelih domba kemarin, menyembelih domba di belakang sana di RPH, RPH kecil gitu ya. Kita prakteknya nyembelih domba. Ayamnya kok nggak ada Pak? Lupa. Mestinya harus ada ayam itu mestinya. Jadi nyembelih ayam lebih susah loh. Yang biasa nyembelih sapi, protol nyembelih ayam kebablasan tenagane. Waduh ini saking semangatnya. Ya kalau menyembelih ayam ya jangan gini gitu ya. Masa menyembelih ayam gini. Pegangnya ya remuk. Ya menyembelih ayam gini aja. Cuma tipis gitu ya. Tapi lebih susah itu ayam itu. Karena apa? Dua pembuluh darahnya itu di dalam otot. Ya, jadi ini yang lebih susah. Makanya ketika ada ayam yang disembelih kok cuma nyumplik sidik di tengah itu ya rodok ragu-ragu saya. Apakah betul ini dua pembuluh darah ini terpotong? Yang kadang dilihat nanti di lehernya itu ada warna keunguan, warna kemerahan enggak? Kalau ada kemerahan keunguan biasanya ini mesti tidak terpotong tuntas jadi ya. Makanya kemarin saya capek enggak bisa ngurusi penyembelian, istri juga capek, anak-anak juga capek. Biasanya saya nyembelih ayam untuk dibuat ayam ungkep dan dijual. Itu kita sendiri yang produksi. Saya, istri, anak-anak gitu ya. Itu produksi sendiri. Tapi karena kemarin kecapean kita ke penyembelih. Aduh, saya aja yang nyembelih, kamu nanti yang ngurus berikutnya. Saya bilang gitu. Akhirnya saya sendiri yang nyembelih, untuk berikutnya urusanmu. Gitu. Jadi supaya yakin ya. Nyembelih itu saya nonton nyembelih pakai ayam yang lain tuh dipegang gini, diuntir ke belakang gini sama gini gitu sambil jalan-jalan itu. Set gitu. Aduh iki jane ini mau ndonga perah ya. Jadi sambil jalan-jalan itu jadi adab menghadap kiblat juga tidak diperhatikan. Aduh kok kayak gini. Wadah, nggak jadi saya nyembelih sendiri aja, nanti silahkan diteruskan. Semuanya saya sembelih sendiri, ya yang ngurusi berikutnya. Gitu ya, melihat itu kok rasronto. Gitu ya. Nah, ini ya kadang-kadang adab dalam menyembelih ini kurang. Maka ini di samping ternaknya, julehkannya ini sangat menentukan halal haramnya. Sangat-sangat menentukan. Ya. Yang harus hati-hati. Tapi kalau di sini sudah semua ya, sudah ahli. Itu insya Allah. Sudah dapat sertifikat Zulekha atau Pak? Belum. Bapak sudah tuh? Alhamdulillah. Ya, tidak. Oh belum. Ya, ya. Lihat darah lari ya. Oke, betul apa-apa. Jadi kemudian nanti harus dicek betul ketika menyembelih itu sudah sempurna atau belum. Ini yang penting.
Jadi cek betul sudah sempurna belum. Sudah sering saja kadang-kadang kalau tergesa-gesa itu belum sempurna. Jadi ini sapi ini habis dipotong kok pengen ngadek lagi. Wah, ternyata ditengok baru satu yang terputus pembuluh darahnya. Ini kan ya kadang-kadang kalau tergesa-gesa gitu ya. Tergesa-gesa. Kemudian berikutnya nanti kalau di industri besar sudah tidak masalah ini. Yang halal dan haram tadi sudah terpisah bangunannya, terpisah tenaga kerjanya, kemudian alat-alatnya sudah sendiri-sendiri, tapi di UMKM yang di situ masih tercampur yang halal dan haram, biasanya alat tenaga kerja tidak terpisah. Ini yang perlu diperhatikan. Karena tidak usah saya sebutkan nama dan tempatnya, ada yang memproduksi per hari itu sekitar 1.200 kilo ayam. Itu dia selalu menyiapkan untuk market tertentu, untuk pasar tertentu, jadi pelanggan tertentu, itu sekitar 2-3 kuintal ayam tiren. Lah ini loh. Karena apa? Untungnya ya lumayan ya. Nggih Pak nggih. Ayam tiren kan beli hidup paling-paling berapa? Saya dulu dari peternak ayam broiler 10 tahun. Dari tahun 87 sampai tahun 2000. Lebih ya 10 tahun ternyata. Jadi mengalami beternak zaman Orde Baru, zaman Pak Harto sampai sekarang. Ternyata enak zaman gue. Jadi ternyata ternak ayam itu enak zaman Orde Baru dulu. Jauh lebih enak ternak ayam broiler itu. Kenapa? Karena saat itu ada regulasi bahwa final stock itu jatahnya rakyat. Sedangkan kapitalis itu parent stock menghasilkan final stock, jadi dia punya parent stock, grand parent stock, menghasilkan pakan, alat-alat, dan obat-obatan. Itu jatahnya kapitalis. Dulu kan gitu. Makanya orang beternak itu, saya tidak pernah rugi itu. Sampai 98, dari 87 sampai 98 itu tidak pernah rugi. Asal ayamnya sehat, mesti untung. Tapi setelah 98, mulai lemesisasi. Program lemesisasi. Jadi tambah lemes. Kenapa? Karena kalau kita mandiri tidak tahan. Loh kenapa tidak tahan? Karena musuhnya kapitalis, jadi musuh usahanya kapitalis, itu seakan timun dengan gajah. Mesti remuk timunnya gitu ya, diinjak dikit aja remuk. Ya, makanya saat itu saya memutuskan jadi plasma. Jadi plasma. Enak mau tinggal melihara tok, jadi pembantu di kandang sendiri. Loh kenyataannya gitu. Kan kita juga tidak punya bargaining position perjanjian, kita cuma tanda tangan saja. Kenyataannya gitu. Jadi itu ternyata kadang ayamnya bagus, sehat, atau buntung. Itu yang terjadi. Ya, ini keluhan peternak ini. Keluhan peternak karena kok dulu kok untung terus setelah reformasi itu ada remuk gitu ya. Tapi memang akhirnya ada tantangan itu kita usahanya usaha kreatif yang kira-kira ini tidak diurus oleh konglomerat, gitu ya, usaha yang tidak diurus oleh konglomerat. Nah, kita usaha di situ, gitu ya. Memang begitu, gitu ya. Terus berikutnya nanti itu sampai jadi karkas, ya. Terusan nanti deboning, terus dilakukan packaging dan masuk di storage ya. Ini juga ada kadang-kadang permasalahan. Jadi permasalahan bukan dari sisi kehalalan, tapi permasalahan itu dari sisi thayyibnya.
Saya kalau ke pasar, lihat meja yang digunakan untuk menjajakan daging, itu kadang-kadang ngelus dodo. Terlalu bersih. Terbalik ya. Iki kok ya ora diresiki gitu loh kadang-kadang. Masya Allah. Kemudian yang untuk motong-motong itu kadang-kadang pakai kayu tebal itu ya. Itu juga jarang dibersihkan itu. Aduh. Jadi dari sisi toyibnya ini kurang. Karena apa? Daging itu ada mikrobia. Dan mikrobia pada daging pada suhu kamar, suhu ruang gini ini, itu tiap 15 menit berkembang 2 kali lipat. Artinya ketika tempat, alat, kemudian telenan dari kemarin tidak dicuci, tidak dibersihkan, kemudian digunakan lagi, di situ sudah banyak sekali mikrobia yang tumbuh. Kontaminasi ke dagingnya luar biasa. Ini toyibnya yang belum kena. Padahal Allah itu baik, selalu menyukai yang baik. Juga masalah kebersihan itu sesuatu yang sangat vital di dalam Islam. Tapi kadang-kadang orang Islam masih belum memperhatikan itu. Jadi ini mata rantai processing awal. Insya Allah ini ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Cuk tentang penyembelian. Terus, nah sekarang satu persatu. Yang disebut processing lanjut adalah processing setelah tadi diperoleh bahan baku. Bahan bakunya daging. Ya. Cuma sekarang ini kemarin saya juga ngobrol sama yang punya usaha itu agak mulai ngeluh. Kenapa? Impor daging luar biasa. Bukan hanya daging sapi, bukan hanya daging kerbau, kambing, domba juga luar biasa. Bahkan bukan karkasnya saja, tetelannya saja diimpor. Dari berbagai negara. Impor kita itu dari India, dari Brasil, dari New Zealand, dari Australia, dari Eropa, Spanyol, New Zealand, Amerika. Semuanya diimpor. Sehingga peternak-peternak dalam negeri itu akhirnya mengalami kebingungan. Kebingungan ya. Karena ya memang berat kalau seperti itu. Dan daging impor lebih murah. Kenyataannya itu. Saya kemarin mikir, apa saya pesen aja untuk buat bakso ini ya daging impor saja Bu ya. Kan kalau pakai daging yang post mortem kan nanti kurang kenyal ya lah diakali. Sekarang kan untuk mengenyalkan kan mudah. Gitu kan ada yang gitu-gitu. Harganya sampai sini paling 90.000. Sekarang harga daging sapi pinten, Pak? 120. 120 itu yang KW atau yang LD otot longissimus dorsi atau paha belakang, paha depan atau yang brisket bagian dada atau bagian perut. Nah, ini nanti yang mana? Karena yang jual di pasar biasanya dicampur aduk nggak karuan. Ya, itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi kalau betul-betul paha belakang atau daerah loin biasanya mahal itu. Makanya ya daging impor jadi cepat sekali lakunya. Terpautnya jauh kok. 90 sama 130 gitu aja sudah jauh. Ini ya. Jadi kasihan gitu anak-anak yang peternak-peternak lokal asli Indonesia ini kadang-kadang juga piye gitu ya. Saya kemarin dikelui gitu ya. Lah gimana ya Mas ya gimana ya. Makanya kalau milih pemimpin hati-hati ya. Yang mencintai rakyatnya gitu ya. Yang mencintai peternaknya, yang mencintai petaninya. Itu ya, ini processing lanjut di situ. Dan processing lanjut ini banyak godaan. Banyak godaan. Godaannya tadi kalau ayam tiren, kalau sapi ada yang digelonggong atau dicampur daging yang lain. Ini godaannya. Dan penawaran itu luar biasa. Penawaran itu luar biasa. Banyak.
Pokoknya hal-hal seperti itu yang nawarkan banyak. Dong saya saja ditawari ternak Scooby-Doo kok. Gimana? Lah tiap hari ke sana kemari ngisi pengajian kok ditawari ternak Scooby-Doo itu desain piye. Tapi lumayan kok. Sehari dia satu warungnya aja 30 ekor kok. Jadi kan ya mantap ya. Peliharanya enak Pak. Dah nanti kita carikan bibit yang top lah pokoknya. Itu. Aduh ya gimana tuh ya. Ya itulah kalau sudah cari uang ya. Cari uang. Tapi ya itu. Nah ini di situ kan ya apa godaannya. Dan godaan yang kedua masalah ketoyipan ini adalah penambahan bahan-bahan tambahan. Saya ada teman yang produksi bakso. Dagingnya sapi dikit aja. Ya, daging ayam plus apa itu? Gaji sapi. Kemudian ditambah perasa sapi. Ini enggak usah banyak-banyak, Pak. Ditambahi perasa sapi ini cuma 2 sendok aja udah jadi ya, Pak. Itu sapi banget nanti rasanya. Sapi banget rasanya. Itu. Ya nanti saya bilang kalau jual ini silahkan. Tapi jangan pernah kamu katakan bakso sapi. Jual bakso gitu aja. Itu kamu tidak nipu, saya bilang gitu. Tapi jangan kamu katakan ini bakso sapi. Salah. Nanti rezekimu jadi haram. Kan sering ketemu di penggilingan. Jangan pernah katakan sebagai bakso sapi. Cukup jual bakso itu saja. Bakso pentol atau bakso enak gitu aja lah. Pokoknya enak dimakan enak dan insya Allah tidak haram gitu kan. Tidak haram betul, cuma ya kalau diakukan sebagai bakso sapi bagi yang usaha ini jadi haram rezekinya. Nah ini yang kadang-kadang waduh ini. Tapi ya teman-teman yang jual bakso tetelan itu cepat banget perkembangan ekonominya. Tapi dia memang tidak bohong. Jadi bahan saya ini, kenapa kok bisa menjual bakso sapi kok harganya murah banget? Ternyata tetelan. Ya Allah. Jadi saya nanti, kamu belinya berapa, Mas? Kalau daging kan kita beli kan 120, 130 kan berat, Pak. Dan ini di desa kayak gini ini pangsa pasarnya nanti kalau harga 15 ke atas siapa yang beli, Pak? Kita rekayasa belikan tetelan beli ke pemotong di desa, harganya cuma berapa, di bawah 50, 40 gitu itu tetelan, di bawah 50, separuhnya pokoknya separuhnya maksimal, bisa jadi bakso bagus, aroma rasa sapi ya karena memang tetelan sapi gitu deh ya, bagus ya, cuma memang agak kasar ya, agak kasar baksonya. Tapi alhamdulillah yang lain harus jual di atas 15.000, dia bisa jual di bawah 10.000. Tanpa bohong bahwa ini bukan sapi, tetap sapi, tapi yang dipakai yang berbeda. Alhamdulillah perkembangan ekonominya bagus. Tapi yang penting jangan pernah berbohong, saya bilang gitu. Jadi harus jujur. Nih. Ya, terus Mbak. Ini yang processing lanjut. Nanti kalau ada kuliah untuk pangan tradisional gitu ya lumayan ini sebenarnya. Tradisionalnya ada nanti ada abon, dendeng, ayam-ayam ungkep, rica-rica dan sebagainya itu ya. Itu lumayan itu sebenarnya. Tapi ibu-ibu sudah ahli biasanya. Sudah ahli. Cuma nanti membuat bisa dikemas dengan bagus, bisa tahan di suhu ruang 2 bulan kira-kira nganggo kemasan apa ya gitu ya. Jadi tidak perlu pakai pendingin, tidak perlu pakai freezer. Karena yang sudah berhasil kemarin penelitian untuk sate itu sampai 1 tahun. Jadi kita pakai red hot spots,
kemudian sterilisasi yang bagus, itu sate yang kita bersama-sama dengan orang Indramayu saat itu sudah masuk jurnal, alhamdulillah. 1 tahun tahan sate. Tapi nyoba untuk ayam itu masih agak susah ini. Agak susah untuk bisa melampaui 3 bulan aja susah untuk ayam. Jadi kita sedang mikir-mikir bagaimana ayam ungkep itu kita kemas dengan seperti itu tanpa harus di freezer. Bisa tahan berbulan-bulan itu gimana? Ya, ini memang belum sukses ini sementara ini karena memang materialnya besar dan ngonggrong ya, jadi ada celah-celah udara dan sebagainya sehingga agak menyulitkan. Nah ini nanti kalau ada strategi bagaimana diatur supaya bisa rata gitu ya, bisa rata kemudian tidak banyak gelombangnya. Nah mudah-mudahan bisa, paling tidak bisa tahan di suhu ruang setengah tahun gitu aja sudah untuk oleh-oleh bagus sekali. Gitu ya. Jadi enak itu. Tapi itu ya proses. Ya, nah, bahan ini ya. Mohon maaf nanti untuk bahan tambahan, bahan penunjang ini perlu kuliah tersendiri. Jadi ini agak panjang, nanti kita bicara tentang bahan-bahan pengenyal, bahan perasa, pengembang, terusan apa? Pewarna, pengawet ya. Nanti mungkin ada senyawa-senyawanya dan mekanismenya, misalnya ada boraks. Ya, itu kan sering dipakai ya. Dan yang lain-lain itu nanti lain waktu. Perasa, pemanis misalnya. Oke, macam-macam untuk pemanis itu banyak sekali itu. Ada aspartam, ada sakarin, ada macam-macam ya. Nanti kita itu pembahasan tersendiri insya Allah. Ya. Nih, kemudian ini yang perlu kadang untuk bahan ini adalah masalah penyimpanan. Penyimpanan bahan ini juga penting. Jadi manajemen penyimpanan bahan ini juga harus disendirikan antara bahan basah dan bahan kering, antara bahan yang kira-kira nanti mudah rusak dengan bahan yang awet ya harus dipisahkan. Ya, ini memang ada trik-triknya seperti itu. Kemudian nanti untuk mengeluarkan bahan ini adalah FIFO, first in first out. Mana yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali harus keluar. Jangan sampai nanti numpuk-numpuk yang pertama kali masuk paling bawah karena males ngambilnya, yang paling akhir masuk malah first out. Itu nanti rusak nanti yang bawah. Nah ini manajemen seperti itu juga harus diperhatikan. Enggak, Mbak? Terus, Mbak. Nah ini kata kita lihat yang norma sama yang gelonggong ya. Ada perbedaan yang gelonggong itu mioglobinnya, zat warna dagingnya itu banyak keluar sehingga warnanya jadi pucat. Dan yang norma sangat bagus. Terus Mbak, kalau ini daging sapi sama daging babi, jadi kelihatan sekali. Kalau disandingkan kelihatan, kita bisa membandingkan. Tapi kalau sendiri-sendiri susah. Jadi kalau membandingkan daging sapi dan babi itu ya disandingkan gitu, dilihat. Perbedaannya kelihatan. Tapi kalau sudah sendiri-sendiri dan kita itu susah kita mengingatnya tuh ini sapi po babi ya. Ya kalau sudah aroma itu sudah paham mungkin tidak masalah ya. Tapi kan kita tidak expert kadang-kadang. Cuma tahu teori atau tahu tapi belum sering praktek. Jadi kadang-kadang susah. Nah ini beda sekali. Bisa dibandingkan nih Bapak Ibu. Jadi antara sapi dengan babi itu beda sekali. Warnanya beda sekali. Kemudian nanti kelembutannya juga beda sekali. Ketika kita pegang daging sapi yang ada lemaknya, lemak itu tidak hilang-hilang dari permukaan kulit kita. Ya, tapi kalau babi cepat hilang. Mengapa? Karena sapi didominasi asam lemak jenuh. Tidak mudah leleh. Sedangkan babi didominasi asam lemak tidak jenuh. Sehingga mudah leleh. Sehingga orang makan daging sapi sama daging babi. Daging sapi itu lemaknya ngeteh di lidah itu tidak hilang-hilang. Tapi kalau makan daging babi, hilang. Katanya Pak, saya juga belum pernah gitu ya. Ini cuma katanya saja ini. Nanti udah pernah melakukan tuh Pak? Ya belum, cuma katanya. Saya kan ini
menanya ke teman-teman yang Nasrani yang makan itu gimana atau perbedaannya. Kamu kan udah makan daging sapi, juga makan daging babi. Coba tolong dijelaskan. Nah, gitu. Nah, gitu. Itu katanya begitu itu. Jadi bukan praktek sendiri gitu ya. Nanti dikira praktek sendiri nanti. Nah, itu ya. Terus Mbak. Nah, ini kalau dimasak itu mudah sekali lelehnya lemak itu mudah sekali. Tapi katanya enak katanya. Ya. Kalau pengen banyak di Solo itu di daerah Sargede, daerah kantornya Mas Gibran itu. Itu daerah Sargede itu daerah mayoritas Cina ya dan babi lumayan. Saya pernah sama istri mampir ke Angkringan. Angkringan itu Cowboy Fried Chicken. Ya, Angkringan. Sama saya ke Angkringan sama istri pas baru pulang dari Wonogiri gitu ya, mampir istri pakai kerudung langsung alhamdulillah itu yang jualan jujur. Maaf Bapak Ibu di sini sebagian makanan ini produk babi. Waduh, awalnya cuma mau minum, akhirnya nggak jadi. Lah kalau makanannya ini produk-produk babi nanti pakai piringnya, pakai sendoknya dan sebagainya dicuci di tempat sama, sementara walaupun yang diminum cuma cuma teh, tapi alat-alatnya, tempat pencuciannya bareng ya. Wah nggak jadi, mohon maaf ya Pak ya, nggak jadi, mohon maaf. Ya itu karena nanti campur alat-alatnya itu kan juga susah. Ini yang campuran peralatan itu kadang-kadang. Nah ini harus hati-hati. Cuma memang harganya murah tenan kok. Pengen untung ya cepet. Apalagi kalau kita membeli yang apa itu babi hutan, celeng. Wah itu lebih murah lagi. Karena hasil ditembak saja jadi lebih murah dan itu banyak itu banyak. Kemarin sudah saya ceritakan nanti yang mantan mahasiswa sinis mahasiswa S2 ditawari 2 ton daging celeng. Nah, ya pokoknya ada yang nawarin. Bisa Sumatera, bisa Kalimantan, bisa dua-duanya ya gitu ya. Itu memang banyak, jadi memang kalau pengen untung jadi untungnya tenanan itu. Oh, harganya jauh ya. Kalau dicampur kan orang yang dibeli kan juga nggak tahu. Ya. Yang tahu kan yang analisis. Dulu Pak Doni Kasatserse Jawa Timur minta saya untuk menganalisis mensequencing sambal daging sapi dari 5 depot daging sapi saat itu. Yang 3 ketemu celeng, yang 1 kijang, yang 1 sapi. Kijang nggak masalah ya, ya enak. Tapi yang diakok ke sapi ya bagi dia haram itu ya. Nah, iya bagi yang jual haram. Itu ya, ini kadang-kadang ya susah juga ya. Padahal namanya di sambal itu ditulis nama pemiliknya Haji. Haji loh. Enggak main-main loh, sudah haji loh. Ada hanya loh, besar lagi. Itu. Kadang-kadang susah ya. Kalau sudah masalah lembaran merah dan biru ini, apalagi sak tumpuk gini nih ya. Dikasih sak tumpuk gini ini berapa miliar ini kan ya. Teklok biasanya imane. Ya. Ya bi udinahu bi arodi minat dunya kata Rasulullah itu. Yang ketika menyatakan fenomena pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Fenomenanya itu. Alasannya apa di belakang disebutkan Rasulullah tadi? Dia menjual agamanya dengan sekeping sampah dunia. Sekeping kenikmatan dunia. Karena duniawi kalau dibandingkan Allah, kalau di mata Allah itu ya tidak ada harganya gitu ya. Itu yang kadang-kadang berbahaya. Apalagi nanti nih menjelang pemilu ini ya. Bahaya tenan ini. Adalah Wising berbahaya justru kalau yang punya anak buah banyak, punya pondok misalnya. Wah itu kesempatan itu. Mesti didatangi mobil baru atau dibangunkan
atau apa. Ya, sekarang uang kan banyak. Pokoknya jangan kaget, banyak dermawan baru. Orang sedekah itu banyak sekali itu, sedekah sampai disosol-sosol kayak ini. Padahal kalau pas lagi gak gini, ditawari aja nggak ada yang datang tuh. Tawari bangun masjid nggak datang-datang gitu ya. Tapi kalau pas gini ini, waduh, orang bersedekah begitu semangatnya luar biasa. Waduh, hebat memang. Ya, memang pengaruh situasi dan kondisi gitu ya. Terus Mbak, nah ini yang daging tiren. Ini ada 4 macam. Pertama yang normal, ayam segar. Yang kedua ayam yang diinjeksi air. Loh, kenapa ayam diinjeksi air? Itu ayam nanti kalau sapinya sapi gelonggong. Ini juga ayam gelonggong. Tapi tidak melalui mulut, tapi diinjeksi. Dan ini lumayan loh. Kalau dari karkas misalnya jual 300 karkas ada tambahan 10% gitu aja kan lumayan ya. Kalau 300 karkas, 10%-nya 30 kilo, kan lumayan. Kalau ngitungnya duit. Kalau ngitungnya api neraka ya, ya lumayan nanti di akhirat. Gitu ya. Ini kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang kok susah gitu ya. Kemudian pakai formalin. Itu ayamnya keset, tidak ada yang berani menghinggapi. Jadi lalat aja nggak berani itu. Ya. Tapi kelihatan bersih keset. Ya. Awet, jelas mesti awet. Dagingnya itu awet. Tidak mudah basi, tidak busuk, tidak bisa busuk. Tapi namanya formalin bahan kimia, nanti tidak jadi thayyib. Jadi mesti mengganggu kesehatan. Ya. Terus yang terakhir ini yang sangat populer sampai saat ini adalah ayam tiren. Ini kalau ayam kampung kelihatan sekali merahnya bedanya. Tapi kalau ayam broiler tidak terlalu jauh karena ada lapisan lemak di bawah kulit. Ini yang membuat perbedaan tidak terlalu jauh. Ya, cuma kita bisa ngamati. Lumayan loh ini. Saya kalau ke teman-teman yang peternak itu kalau sudah akhir-akhir yang belum close house, ayamnya yang belum close house, yang masih open ya, itu kalau mati di hari-hari akhir mau dijual itu besar-besar loh. Ada yang 2 kilo, itu beratnya sudah lumayan. Nah itu kalau ruginya ya lumayan kalau banyak ya. Jadi kalau bisa terjual kan lumayan juga. Itu pemikirannya kalau hanya rugi dan untung gitu ya. Ini yang agak-agak repot. Terus Mbak, nah ini masalah bahan. Jadi kita harus yakin betul ya, masalah bahan ini betul-betul bahannya halal, thayyib. Baik cara memperolehnya, menyembelihnya ya, maupun zatnya. Jangan sampai bercampur. Terus Mbak, biar cepat selesai. Jam berapa tuh Mbak? Kurang berapa menit Mbak? Kurang setengah jam. Oh ya, cepat ya. Terus ini apa nih? Sekarang pengolahan apa nih? Oh udah pengolahan aja. Ini kan Scooby-Doo ini ya. Pengolahan. Jadi pengolahan ini yang bermasalah biasanya peralatan dan personilnya. Bagi restoran-restoran atau warung-warung yang menjual dua barang halal dan haram, ini yang jadi masalah. Kalau warung atau restoran yang khusus menjual yang halal, saya kira risikonya lebih sedikit. Tapi kalau yang menjual dua-duanya, itu pengalaman ketika saya di Tokyo dan di Niigata, itu ketika warung makan ini, restoran itu menjual kedua-duanya, saya memilih yang menjual khusus sushi dan sashimi. Karena di situ tidak ada tercampur yang lain. Jadi hanya ikan. Gitu ya. Makanya anak saya itu sampai senang sekali ikan apa udang Niigata itu senang sekali karena di sushi dan sashimi ini.
Udang Niigata itu manis, udangnya mentah tapi manis. Gitu ya. Cuma sayangnya kalau belinya di sini atau di sana kalau terus-terusan, yang manis bukan hanya udangnya tapi juga uangnya juga manis. Jadi kalau terus-terusan juga repot gitu ya. Jadi berat secara ekonomi. Gitu ya. Jadi persona juga ketika mengerjakan dua hal yang halal dan haram ini juga sangat riskan. Contoh tadi ketika saya ke daerah sana di Solo sana yang menjual dari dagangan-dagangannya itu dari yang babi, saya langsung mundur karena mesti bercampur. Orangnya yang jualan juga itu, alat-alatnya juga itu. Tempat pencuciannya mesti juga itu di situ. Ini kan susah. Mendingan kita mundur. Ya, daripada ragu-ragu, kalau yang ragu-ragu kan suruh ninggalkan. Ya, susah kalau itu ya. Jadi tinggalkan saja. Jadi kontaminasi ini luar biasa di pengolahan. Terus, Mbak, ini juga kadang-kadang ya. Jadi kita susah ya untuk menelusuri yang untuk ngolesi ini betul-betul halal atau dari bulu babi ini yang kita kadang-kadang telusuri agak susah. Karena memang pernah ditemukan gitu ya kabar bahwa ini banyak dibuat dari bulu babi. Ini yang kita agak susah ya menelusuri ini. Mungkin perlu diuji lab, tapi itu perlu waktu lama. Ya kita uji pakai PCR, nanti sequencing DNA-nya, itu perlu waktu agak lama. Itu yang agak kadang-kadang agak susah ini. Enggak, jadi ada kecurigaan seperti itu. Terus Mbak, nah ini kalau menggilingkan, ini juga beberapa kali mahasiswa S1 itu penelitian hubungannya dengan bakso yang dijual di warung-warung bakso. Sudah beberapa kali. Dan ternyata ada sebagian yang sebenarnya dia tidak merasa mencampur dengan daging babi, tapi terdeteksi material babi. Dengan sequencing, kita PCR, kita sequencing, ternyata terdeteksi. Ini rahasianya. Menggilingkan ke tempat penggilingan yang belum jelas gitu ya. Dia sendiri mungkin penggilingnya juga nggak tahu gitu ya. Kalau ada orang nyamburi nggak tahu, kadang-kadang langsung giling gitu aja kok gitu kalau lihat itu. Cuma itu perlu dikasih, kalau dia yang penggiling ini perlu kan tempatnya perlu dikasih, tidak menerima penggilingan daging babi, mestinya gitu. Jadi secara eksplisit atau sudah punya sertifikat halalnya. Nah, ini lebih aman. Saya kira gitu. Karena berkali-kali ini penelitian ini berkali-kali selalu diketemukan gitu ya. Ketemukan walaupun tidak mencampuri. Nah, ternyata rahasianya mungkin di penggilingannya. Ya. Terus sekarang pengemasan. Ya. Pengemasan itu sebenarnya nggak terlalu urgen. Cuma kalau pengemas itu digunakan untuk kedua-duanya, ini yang masalah. Gunakan untuk ngemas yang halal dan ngemas yang haram. Ini yang masalah. Selama tidak digunakan untuk dua-duanya, no problem. Ini yang kadang-kadang perlu kita hati-hati. Tapi ini relatif kecil lah, relatif kecil. Biasanya kalau perusahaan besar sudah terpisah. Biasanya. Terus Mbak, penyimpanan, nah ini yang kadang-kadang masih kadang karena chilling room-nya besar atau cold storage-nya besar, walaupun dipisah, oh yang bagian anu sana, yang bagian ini sini. Kadang-kadang ya namanya manusia itu pakai lupa dan lalai, gitu ya. Kadang-kadang juga tercampur. Maka saran ketika seperti itu, penyimpanan hanya khusus yang haram maupun yang halal itu harus dipisahkan. Tidak boleh jadi satu meskipun ruangannya besar dan sudah bagian sana yang itu, bagian sana yang halal. Meskipun begitu, tapi suatu saat mesti ada masalah. Kalau pekerjaannya apalagi sama, waduh repot. Ya.
kontaminan. Terus Mbak, pendistribusian ini juga efisiensi. Biasanya untuk efisiensi kita kan ngirim di tempat yang sama. Barangnya berbeda disekat aja lah. Tapi pekerjaannya kan sama. Ini yang kadang-kadang menimbulkan keraguan-raguan. Ya, pendistribusian. Ini yang kelima poin yang ditetapkan oleh undang-undang tadi ya. Dan terus, Mbak, biar cepat selesai nanti waktunya biar agak longgar. Penjualan. Ya ini display untuk penjualan ini juga harus dipisah. Kalau tidak terpisah atau dekat, ini juga riskan. Maka di supermarket yang menjual daging-daging, baik ada yang daging yang halal maupun daging babi, itu depotnya berbeda. Tidak dekat. Karena kalau dekat riskan. Ya, riskan sekali. Kemudian display produk-produk yang dari babi dan yang lain, itu juga harus terpisah. Kalau itu jadi satu, riskan juga. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau terjadi pencampuran ini yang repot. Terus Mbak, lah yang agak susah gini ini kalau sudah produk-produk ini kalau tidak ada di ingredientnya itu tidak tertulis babi kan juga nggak tahu kita ya. Makanya sertifikat halal penting, ya, penting sekali ini. Ya kalau produk-produk sudah jadi. Kalau dari luar negeri biasanya mereka jujur ada port ya ada ditulis gitu dari luar negeri. Kadang-kadang yang dari dalam negeri ini kadang-kadang yang kita agak susah ya, agak susah untuk kejujuran ini. Terus Mbak, nah sekarang penyajian. Penyajian hampir semua kalau kita keluar negeri, kalau yang restoran umum gitu ya, itu penyajian yang haram dan halal jadi satu. Walaupun kita pesen yang haram, yang halal, tapi jadi satu tenaganya juga di situ, alat-alatnya juga dari situ. Ya ini yang kadang-kadang kita perlu hati-hati. Kalau di dalam negeri biasanya yang campur aduk gitu itu adalah angkringan. Angkringan itu sekarang sudah agak disiplin. Dulu itu mesti ada rica-rica guguk, rica-rica jamu itu biasanya dibungkusi gitu ya pakai bungkusan. Ya ada sate love. Ya bentuknya dibentuk love ya saren ya. Itu ya. Ya. Tapi sekarang juga sudah jarang, jadi sudah banyak menyadari. Walaupun masih ada, tapi sudah jarang sekali. Kalau dulu waktu saya mahasiswa itu banyak sekali itu. Apalagi di Solo, namanya rica-rica guguk itu banyak. Hampir rata-rata di Solo itu kalau yang jualan cowboy fried chicken itu mesti ada. Tapi sekarang sudah enggak. Kalau sekarang babi, kalau daerah Sargede itu memang rata-rata babi banyak. Jadi kalau beli casing untuk sosis juga adanya babi, yang natural casing itu adanya natural casing babi. Sehingga mahasiswa kemarin saya yang mau penelitian tuh, wah agak susah Pak cari yang natural casing itu rata-rata banyaknya babi ya Pak. Ya udah kamu buat sendiri. Kamu buat sendiri, beli ususnya dari sapi, kemudian kamu buat casing sendiri. Kan metode di praktikumnya kan sudah ada. Ya, buat sendiri langsung untuk penelitian saja. Jadi makan tenang. Jadi gitu. Mau beli itu yang banyak casing yang babi. Jadi usus babi itu banyak. Oke ya, jadi penyajian ini memang yang penting di situ tidak terjadi pencampuran yang penting. Kalau terjadi pencampuran itu memang riskan. Ya kalau di Indonesia pencampuran paling-paling ya di kedai-kedai kecil itu kadang-kadang kurang perhatikan. Ya mudah-mudahan kita selamatlah ya. Terus, nah ini kan bentuknya kan nyenengke ta nggih. Nyenengke bentuknya itu. Terus kita oh enak kita nggih. Nggih gurih ngeten nggih, meling-meling ngeten nggih.
Jadi harus hati-hati memang. Dan peternakan babi itu sekarang kan besar ya, banyak di mana-mana ya. Habis loh, dan laku loh. Nah ini kadang-kadang yang kita kadang-kadang pada kemana ya? Pada kemana? Kemudian yang tadi anjing tadi kok yo banyak sekali tiap pagi yang dari Purwodadi itu ya, jalur Purwodadi Solo itu, oh saya dari dulu itu sering ngamati karena memang pagi habis subuh itu mesti sudah lewat, nanti di bak terbuka tuh anjing itu banyak banget. Dan itu tujuannya Solo. Gitu ya. Kok ya habis tiap hari kok ya lewat terus gitu loh. Peternakannya kok ya banyak gitu loh ya. Ini kadang-kadang ya gimana lagi kondisinya seperti itu. Terus Mbak, apalagi depotnya. Terus ini sebagian aja. Dah saya kira cukup. Cukup dari 7 tahap yang disampaikan oleh undang-undang tadi sudah semuanya tersampaikan kecuali yang masalah bahan tambahan itu perlu waktu tersendiri paling tidak 2 jam. Oke. Mungkin ada yang mau tanya? Silahkan, monggo. Pakai gitu pakai. Nah, saya itu kadang-kadang berpikir celeng itu kan ada makhluk yang sejenis itu ya, dari tikus gitu ya, agak besar sendiri wirok gitu, agak besar sedikit itu namanya celeng gitu. Nah, pertanyaan saya, celeng itu kan tidak makan daging ya, apa? Mengapa dia dikategorikan sebagai khinzir dalam bahasa Qur'annya itu? Celeng itu sebenarnya khinzir atau bukan ya? Dan kemudian akhirnya dia diharamkan. Ya. Nah, itu Pak pertanyaan saya. Celeng itu babi kan bukan babi dia, celeng. Celeng arahnya ke ya teman-temannya itu ya wirok kemudian tikus gitu ya. Dan kemudian selanjutnya apa? Kebetulan kan mendengarkan ada bakso karena daging sapi mahal itu kemudian pakai tikus. Ya, pakai wirok gitu. Saya juga bertanya dalam hati, apa yang salah dari hewan-hewan itu ya? Terus terang Pak, sekali lagi, saya tidak begitu detail mengenal namanya celeng, wirok, dan tikus itu. Apa yang menyebabkan dia diharamkan gitu? Ya, makasih Pak. Makasih. Pertama, celeng itu secara genetik memang ya babi. Secara genetik. Genetiknya itu ya dekat babi. Perbedaannya cuma dikit, tapi itu semuanya memang babi. Gitu, makanya disebut babi hutan, babi yang belum didomestikasi. Namanya ternak itu ketika dipelihara itu akan selalu mengalami istilahnya apa ya, perubahan genetik secara perlahan-lahan, evolusi. Ya, tapi kalau secara genetik ya celeng itu babi, makanya disebut babi hutan. Berbeda dengan tikus. Kalau tikus dan lainnya kan termasuk pengerat ya. Pengerat yang dianggap menjijikkan. Ya. Mayoritas orang itu jijik. Kalau 1-2 orang tidak jijik itu tidak bisa untuk pedoman. Ya, pedoman yang dipakai dalam Islam biasanya adalah mayoritas. Yang menjijikkan secara mayoritas itu diharamkan. Gitu ya. Jadi yang diharamkan tidak hanya yang dari dasar Al-Quran, tapi juga dari Nabi. Itu ya, itu penting kita ketahui. Jadi tidak ada salahnya. Salahnya itu cobaan untuk manusia. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjelaskan, oh babi itu diharamkan karena makannya apapun dimakan ya, dan sebagainya. Perempuan ya, ya alasannya bukan itu. Oh babi itu kalau diharamkan karena kotor, nanti ada cacing pitanya. Lah cacing pita kalau
Kalau dimasak kan juga mati. Tidak bisa untuk alasan. Alasannya Allah mengharamkan dan menghalalkan ini adalah untuk ujian bagi manusia. Itu yang paling pokok. Kalau kita cari alasan-alasan yang sifatnya historis, istilahnya ilmu tadi, itu bisa dipatahkan, mudah dipatahkan ketika sesuatu nanti kapan ditemukan lagi akan dipatahkan. Tapi sesuatu yang haram diharapkan oleh Allah, sebenarnya halal haramnya adalah ujian bagi manusia. Itu kalau saya lebih memilih itu karena aman. Aman dari sisi disanggah dari sisi ilmu-ilmu kontemporer tadi. Gitu ya. Karena kalau alasannya itu ya susah gitu ya. Susah loh, ada penyakitnya kan dimasak pakai di sterilisasi mati kabeh. Lo mosok haram gitu kan kalau alasannya penyakit, alasannya apa cacing gitu ya. Tuh, jadi alasan yang utama sebenarnya itu. Jadi Allah memberikan yang halal dan haram itu adalah ujian karena manusia hidup di dunia itu diuji. Salah satu ujiannya adalah ada yang halal, ada yang haram. Itu supaya membatasi tadi tidak berkembang kemana-mana. Karena yang tanya itu berkembang kemana-mana nanti itu, gitu ya. Tuh, jadi kalau tikus secara genetik beda, dan nanti ini yang tahu lebih mengarah ke sana nanti ahli-ahli hewan ya di ternaknya yang berhubungan genetik gitu. Saya kira itu ya sementara nggih. Ada yang itu yang online, monggo bisa dianu, Pak. Ditunjuk Mbak yang online siapa? Ya, bisa kepada Bapak Hidayat Pranoto terlebih dahulu. Operator Zoom, mohon dibantu. Gimana Pak Dayat? Belum bisa? Yang luring dulu. Ada ya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Perkenalkan, warahmatullahi saya Dewi Fatimah Zahro dari mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian. Kebetulan saya juga jurusan ilmu pangan, Bapak. Jadi sekarang kan banyak apa ya produk yang dikembangkan dari protein sumber protein yang terbaru. Nah, salah satunya itu kan sekarang banyak juga dari maggot, Bapak. Nah, maggot ini kan telur lalat dan itu kan menjijikkan. Akan tetapi dia juga banyak dikembangkan dengan cara diekstrak proteinnya, lalu banyak juga diaplikasikan pada produk pangan. Nah, apakah ekstrak protein dari maggot itu menjadi haram atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, ini menarik ini karena saya pernah pelihara maggot ini 2 tahunan ketika pandemi itu ya. Jadi pandemi itu jarang ke kampus sehingga untuk menangani limbah ayam kita pakai maggot. Kita pakai pelihara sendiri dari maggotnya, kita buat pupa, kemudian kita buat BSF, telur kita tetaskan gitu terus tiap hari selama 2 tahun itu. Tapi saat itu yang saya pakai maggot itu untuk pakan ayam. Jadi pakannya ternak. Maggot saya campur dengan apa? Yang tanaman air itu apa tuh? Azolla. Ya, azolla. Saya pakai sama azolla. Azolla itu ternyata bagus sekali untuk ayam kas siang-siang itu bagus sekali.
itu maggot saya sendiri tidak pernah makan dari maggotnya ya. Nah, karena memang kalau untuk keputusan itu halal haram, kecenderungannya rata-rata para ustadz-ustadz yang dekat dengan saya itu cenderung mengharamkan. Cuma untuk mengharamkan tuh harusnya harus ada keputusan dari MUI. Ini yang perlu kita ini. Jadi ada nanti di MUI, kemudian ini maggotnya itu dimakan haram nggak untuk manusia. Ketika itu sudah diputuskan haram, maka turunannya semua pasti haram. Ini ya. Nah, untuk saat ini kayaknya keputusan pemerintah diajukan. Lah kan belum ada yang ngajukan maggot sebagai pangan soalnya. Ya. Ketika itu sudah banyak ngajukan maggot ini sebagai pangan, mungkin nanti akan dibahas di MUI. Perlu dibahas. Kalau sendiri cenderung saya nggak akan makan. Jadi ya nggak akan makan. Cenderung gitu. Tapi kalau wallahu alam yang lain ya. Itu kecenderungan saya. Kita tunggu kalau nanti itu sudah marak ya dan ternyata banyak yang menggunakan untuk pangan, maka itu harus dibicarakan oleh para ulama untuk memutuskan itu haram atau tidak, terutama maggotnya ini. Kalau maggotnya sudah diputuskan haram, yang lainnya produk-produknya otomatis ya itu. Kemudian kalau tadi produk yang sekarang belum pernah tahu ya, ini yang namanya clean meat. Clean meat itu daging yang disintesis di laboratorium pakai bioprosesor ya, itu dengan mengambil sel dari ternak dijadikan di laboratorium, kemudian dengan plant serum gitu ya, itu nanti langsung sudah membelah jadi daging. Jadi tidak perlu makan daging sapi nunggu 3 tahun, itu tidak perlu, cepat sekali, cuma jam aja selesai. Cuma permasalahannya sudah ada pembicaraan di para ulama ini, kalau yang diambil dari ternak yang hidup itu disamakan dengan mengambil dari ternak hidup itu telinganya kemudian dimasak. Dari para ulama memutuskan kalau diambil dari yang hidup itu haram. Tapi kalau dari yang sudah disembelih kan juga masih hidup, bisa diambil di selnya. Nah, itu tidak masalah. Itu sementara, tapi nanti masih berkembang itu. Karena teknologi clean meat ini, daging tanpa beternak ini memang luar biasa ini. Sementara masih terlalu mahal untuk dipelihara, untuk membuat itu. Tapi nanti ketika beternak itu sangat mahal, nah ini mungkin bisa jadi ke depan itu. Walaupun sekarang negara-negara tentu sudah produksi. Ya, sudah produksi. Jadi membuat daging sapi tidak usah nunggu nanti sampai 3 tahun baru dipotong, ya udah kesuwen gitu ya. Nih, jadi ada seperti itu. Ini saya berikan kuliah kayak gini di kuliah S3. Nah, ini kayaknya juga S3 jadinya nih. Yang dari online sudah ada yang bisa? Sudah bisa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin narasumber, saya Rudi Purwono dari Kalimantan. Silahkan. Ya, jadi tadi saya agak terlambat, tapi ada beberapa materi yang bisa saya lihat. Jadi ini Ustadz, jadi halal itu dilihat dari 2 aspek, yaitu zatnya dan sifatnya. Artinya bisa jadi itu ayam itu halal, tapi kalau disembelih tanpa bismillah bisa jadi haram. Ataupun sapi itu zatnya itu halal, tapi kalau dari korupsi atau dari mencuri itu jadi haram. Saya kebetulan asli Jogja, jadi tempo hari saya pernah mengikuti materi dari Pak Danardono. Jadi saya ngeri itu, di Jogja itu ngeri. Saya kan tinggal di daerah sekitar Ambarokmo. Jadi di pasar itu penjual ayam atau daging itu ada menunjukkan tuh sertifikat halal. Cuma saya masih ragu.
apakah ini kan berbentuk fotokopi. Ini masih ragu ini. Apakah itu benar-benar yang pedagang itu kan menunjukkan ini bukti apa semacam fotokopi sertifikat. Itu yang saya kadang-kadang kalau melihat materi-materi itu agak miris, agak ngeri kayak itu loh. Ngeri karena apakah bisa dipastikan sertifikatnya itu asli ataupun dikeluarkan oleh institusi yang berwenang. Terus apa ya? Tadi disinggung tentang kuas itu. Saya pernah mendengar pengajian bahwa salah satu cara untuk melihat itu kuas itu dari bulu itu dibakar. Dibakar itu kalau dibakar baunya kayak rambut itu bisa jadi dari bulu. Permasalahannya ini kan tidak bisa dibedakan apakah ini bulu babi atau bulu kuda. Nah, ini kan orang awam kan agak susah. Yang ketiga, kita itu sebagai negara mayoritas Muslim dihadapkan situasi yang sekarang tuh pragmatis ya. Pokoknya beli ini ayam kayak mau dipotong apa kayak gini, ini ayam kan halal karena melihatnya hanya sebagai zatnya tanpa melihat itu sifatnya. Lah ini langkah bagaimana Fakultas Peternakan UGM mungkin bisa bekerja sama dengan MUI ataupun organisasi keagamaan bisa secara bertahap itu apa ya mengenalkan misalnya warung atau restoran itu yang benar-benar terpampang itu ditanggung halal gitu. Sementara kalau di luar negeri itu kalau apa ya lebih fair, lebih jujur dibanding negara kita yang katanya mayoritas Islam. Kadang-kadang kan banyak menghalalkan cara. Yang penting untung. Apakah ini mau halal mau anu enggak akan terpikir. Ini ya, pertanyaan dan tiga hal yang mungkin bisa dijawab oleh pembicara dan saya terima kasih atas ilmu dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti Mbak saya ingatkan ya, pertanyaan yang 3 tadi. Yang pertama dari yang terakhir, bahwa kadang-kadang kita prihatin di negara kita yang mayoritas Muslim, kadang-kadang kalau kita bandingkan ketika saya di Jepang gitu ya, yang Muslim-Muslim di sana, itu jauh lebih peduli mencari yang halal daripada Muslim-Muslim yang di Indonesia sendiri gitu ya. Itu mungkin ada 2 kondisi Pak. Yang pertama mereka sudah merasa yakin. Mosok sih podo muslime tuku adol sing halal misalnya ada gitu. Yang kedua ada rasa cuek. Ya kadang-kadang kita prihatin juga gitu ya. Ada rasa cuek bagi yang membeli maupun yang menjual. Bahkan ada kata-kata yang sangat populer sekarang ini. Wong mencari yang haram saja, masuk yang halal. Gitu kan? Ini ada yang seperti itu. Jadi ini keprihatinan kita semua, maka kita ada kewajiban berdakwah. Salah satunya dengan halal kelas kayak gini nih. Ini tugas dakwah. Jadi dengan misi pengajian dan sebagainya termasuk halal kelas kayak gini ini kita menularkan kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan selalu dibahas itu orang akan lebih concern, lebih perhatian. Ini usaha kita bersama Pak ini Pak. Jadi mudah-mudahan ada hasilnya. Yang penting kita berusaha dengan strategi yang kita rencanakan. Mudah-mudahan Muslim-Muslim Indonesia itu semakin sadar, ya semakin sadar pada ajaran agamanya. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Terkait kuas atau bulu Pak, pembedaannya. Ya. Jadi kalau membedakan dengan dibakar ini juga bisa ini ya, hanya tahu oh itu dari bulu ternak, cuma tahu gitu saja. Tapi kita tidak tahu ini ternak apa. Itu tidak tahu. Satu-satunya yang paling dokter gitu ya, itu memang diuji di lab.
Sementara ini dengan PCR, kemudian nanti di sequencing kelihatan sequencing basanya. Kalau ciri khas yang babi itu seperti ini. Nah, selain babi akan beda. Jadi selama ada ciri khas babi seperti ini, nah nanti akan bisa dipastikan bahwa itu babi, gitu ya. Ini yang sementara itu kita memang belum punya alat yang bisa langsung tokcer di lapangan, langsung dicek nanti keluar. Yang rapid test gitu belum kayaknya ya. Ya ini mudah-mudahan nanti dari sarjana muslim ini nanti bisa menciptakan alat yang rapid test untuk melihat genetik ini ya luar biasa kalau bisa ini. Tuh, ini memang dilema masih dilema Bapak ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita berdoa teknologi semakin maju bisa membuat alat untuk rapid test dalam waktu sekejap bisa dideteksi. Dan yang pertama terkait sertifikat halal itu ya. Bagaimana membedakannya? Sertifikat halal ini kalau betul-betul sudah dikeluarkan dan belum kadaluarsa maka bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak usah takut ketika itu sudah ada sertifikat halal dari lembaga yang diberi wewenang dan itu betul belum kadaluarsa, maka resiko nanti itu oh itu halal haram atau yang resiko nanti yang ini, yang dari lembaga ini kan sudah diperjelas ya dengan sertifikat. Oh ini yang diproduksi di perusahaan ini halal. Udah itu kita gitu aja. Jadi kita sandarkan pada yang sudah melakukan sertifikasi tadi. Tapi kadang-kadang orang itu kalau yang memasuk misalnya punya temannya di fotokopi ini kan juga ada kadang-kadang. Nah itu perlu kita selidiki sendiri itu. Ada namanya di Indonesia itu apapun bisa terjadi ya. Itu memang agak susah ya. Itu kita harus hati-hati. Kalau memang ragu-ragu ya cari yang sudah tidak ragu-ragu. Kalau saya pribadi Pak, saya pribadi motong sendiri untuk ayam itu. Kemudian untuk bakso, saya bakso makan di luar itu relatif jarang, kadang-kadang. Tapi kalau seringnya bakso itu saya buat sendiri juga. Jadi saya tiap sebulan sekali biasanya dengan keluarga membuat sendiri bakso atau produk lain. Kemudian saya kemasi dalam plastik yang nanti habis sekali makan, saya masukkan freezer. Itu memang yang paling aman. Tapi yang kalau gitu wah enggak bisa keluar, enggak bisa jajan ini. Cari yang sudah sertifikat halal. Ini sudah ada yang bertanggung jawab. Artinya kalau sudah ada yang memberi sertifikat halal itu sudah ada yang bertanggung jawab. Gitu ya. Saya kira itu. Cukup nggih? Insya Allah jadi tidak usah kita dibuat galau pusing. Tadi pertama kali sudah saya sampaikan tadi doanya kalau kita sedang galau, pusing, sedih gitu ya. Nanti dilihat di Al-Ma'thurat itu ada itu. Doa yang diberikan Rasulullah kepada Abu Umamah. Insya Allah semuanya bisa kita lalui dengan baik. Ada lagi waktunya masih Pak? Sudah cukup Pak, sudah habis. Udah waktunya. cukup waktunya itu masih ada yang gini dua itu. Tidak apa-apa, lain kali nanti pertanyaan bisa disampaikan lewat grup. Silahkan nanti, cuma mohon maaf kadang-kadang tidak bisa langsung menjawab. Ya mohon maaf karena kesibukan dan kerjaan yang lain juga menuntut harus dikerjakan. Jadi kadang-kadang jawaban ini molor. Jadi mohon maaf sebelumnya. Tapi insya Allah dijawab. Gitu ya. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf ini tadi saya terasa berdiri agak lama kok terasa sakit. Jadi mohon maaf karena sebenarnya masih dalam proses untuk penyembuhan. Jadi sudah 3 bulan ini. Jadi ada infeksi ya, infeksi masih masa penyembuhan. Jadi doa Bapak Ibu semuanya saja mudah-mudahan cepat sembuh, aktivitas lancar, tidak ada halangan gitu ya. Insya Allah ini tinggal sekitar 25% lah. Mudah-mudahan nanti cepat tuntas. Dan itu membuat stamina kurang. Jadi kalau berdiri agak lama langsung sakit di sini.
Jadi harus duduk sebentar. Duduk kelamaan juga nggak kuat gitu ya. Ternyata Allah memberi rezeki sakit itu menjadikan kita lebih nikmat ketika sehat. Ternyata sehat itu nikmat tenan gitu ya. Kalau sudah sakit itu ya loro gitu ya. Saya kira itu dari saya. Nanti silahkan untuk lewat WA pertanyaan-pertanyaan dan kita welcome. Tapi mohon maaf tidak harus saat itu saya bisa menjawab, bisa nanti waktunya sesuai dengan kesempatan yang kami dapat, kami ada. Kurang lebihnya minta maaf. Adik kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusman atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita bisa setelah acara ini bisa langsung segera menuju ke Masjid Nurul Fikri untuk mengikuti sholat asar berjamaah. Sekian dari panitia. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh. Waalaikumsalam.